Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Semuanya sehat? Semuanya semangat saat ini untuk ikut sekolah minggu? Ya, kita bersukacita bersama karena kita boleh mengikuti kembali sekolah minggu. Ya, kita akan bersukacita pada saat ini karena kita akan memuji nama Tuhan dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya semangat ikut memuji Tuhan ya. Ikut memuji Tuhan meskipun di rumah masing-masing, tapi kita bisa juga menyanyi di rumah. Yuk kita bersama-sama memulai sekolah minggu ini dengan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita akan berdoa, kita akan serahkan sekolah minggu ini kepada Tuhan. Kali ini teman kalian Naila akan memimpin doa pembukaan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan sekolah minggu. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa yang bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan, kita akan melihat cerita Alkitab saat ini. Ceritanya dari minggu ke minggu, wah hebat sekali. Bagus-bagus cerita Alkitab. Karena memang di dalam Alkitab itu ada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan dengarkan bersama-sama. Kita akan saksikan bersama-sama. Mari kita akan dengarkan cerita Alkitab. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu.
pasrah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sudah mengikuti ataupun selesai melihat atau mendengar cerita Alkitab hari ini, toh? Nah, tadi ketika Paulus bersama rombongan tadi, dia sempat kapalnya terkandas di pulau apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ya, di Pulau Malta. Ya, Tuhan memberkati perjalanan Paulus. Tuhan memberkati dan melindunginya. Nah, adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik semua, melindungi adik-adik semua, mengasihi adik-adik semuanya. Kita akan terus bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita akan kembali memuji nama Tuhan bersama-sama.
Puji nama Tuhan, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita bersyukur pada saat ini. Mari kita akan menutup sekolah minggu ini di dalam doa. Saat ini Kak Alena akan memimpin doa penutup. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Teman-teman, mari kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Sekarang kami akan melakukan rutinitas kami di rumah. Tuhan berkati orang tua kami yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, amin. Terima kasih atas pelayanannya Naila, atas pelayanannya Kak Alena yang saat ini sudah melayani Tuhan. Adik-adik semua pinter-pinter semua karena bisa terlibat melayani Tuhan. Nah, adik-adik juga ada yang istimewa minggu ini ya. Minggu ini ada yang istimewa karena teman kalian Naila dan Peter berulang tahun pada minggu ini. Naila berulang tahun pada tanggal 2 Agustus, Peter berulang tahun pada tanggal 5 Agustus. Tuhan memberkati Naila dan Peter, panjang umur, dan Tuhan memberkati masa depan kalian. Terima kasih adik-adik sudah setia dan Tuhan memberkati kalian semua. Kita tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa di rumah terus berdoa, bersyukur kepada Tuhan ya. Yang sudah sekolah tetap semangat untuk ikut sekolah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.